Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Mugni Nugraha. Saya berasal dari kelas akuntansi karyawan B. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Muhtar. Dalam mata kuliah Komputer Bisnis 2, yaitu tentang analisis saham. Yang pertama yaitu analisis fundamental. Apa yang disebut analisis fundamental? Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini memiliki titik berat pada rasio finansial, kejadian-kejadian secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagai pakar pendapatan teknis analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi menjadi 3 tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Ada analisis fundamental perusahaan. Secara umum, analisis fundamental perusahaan ini melibatkan banyak sekali data variabel yang harus dianalisis, di mana beberapa di antara variabel tersebut yang cukup penting untuk diperhatikan, yaitu seperti pertumbuhan pendapatan, rasio laba terhadap saham yang beredar, rasio pertumbuhan atau EPS, rasio harga saham terhadap laba per lembar saham, rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan, rasio harga saham terhadap penjualan, rasio harga saham terhadap nilai buku, rasio hutang perseroan, margin keuntungan bersih. Yaitu ada juga menghitung rasio. Menghitung kondisi perusahaan biasanya dilakukan untuk menggunakan rasio-rasio keuangan. Secara garis besar dibagi dalam 5 kategori utama, antara lain yaitu keuntungan, harga atau price, likuiditas atau liquidity, dan daya ungkit atau leverage, dan efisien. Ada juga rasio pertumbuhan, EPS, diperoleh dengan perbandingan nilai rasio laba terhadap saham beredar pada tahun kerjalan dengan nilai EPS pada kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk menggambarkan pertumbuhan tingkat keuntungan perusahaan, hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk memperkirakan kenaikan ataupun penurunan bunga saham perusahaan di bursa saham. Rasio saham terhadap pertumbuhan laba perseroan, PG rasio pertumbuhan tahun. Semakin rendah PEG rasio suatu perusahaan, maka berarti harga saham adalah di bawah harga semestinya. Dan perusahaan memiliki rasio pertumbuhan yang tinggi, misalnya suatu perusahaan dengan pertumbuhan EPS sebesar 21,5% dengan P rasio sebesar 37,3%, maka P rasionya adalah 37,3 per 21 dibagi 21,5 sama dengan 1,73. Ada rasio harga saham terhadap nilai buku, rasio hutang perseroan, margin keuntungan bersih.
perputaran inventaris. Ada juga analisis fundamental untuk pasar uang. Analisis fundamental memberi pengaruh kepada tren perubahan harga, arah dari harga suatu mata uang secara keseluruhan. Lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah ataupun data-data yang dirilis oleh berbagai sumber maupun berita-berita tertentu yang belum pasti kebenarannya. Namun ada faktor-faktor fundamental. Faktor-faktor fundamental yang sifatnya luas dan kompleks tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu faktor politik, faktor keuangan, faktor eksternal, faktor ekonomi, seperti itu. Selanjutnya kita yaitu yang kedua, analisis teknikal. Kita cari ya, analisis. Analisis teknis atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar instrumen yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model dan dasar, misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar dan intrapasar, siklus, maupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Analisis teknikal dikenal secara luas di antara para pedagang saham atau dikenal dengan sebutan trader dan para profesional di bidang keuangan. Namun dalam dunia akademis dianggap sebagai pseudoscience or voodoo finance. In receives little or not direct support from academic year and is considered akin. Akademi seperti Eguinifama mengatakan bahwa pembuktian analisis teknikal ini sangat tipis dan inkonsisten, yang merupakan bentuk kekurangan dari teknikal yang diterima secara yaitu hipotesis pasar efisien. Ekonomi bernama Butonmaker berargumen bahwa analisis teknikal merupakan suatu yang diharamkan dalam dunia akademis. Selanjutnya, ia mengatakan pula bahwa dalam bentuk merupakan hipotesis efisien pasar lemah, maka engkau tidak akan dapat memprediksi harga saham ke depannya berdasarkan harga yang lampau. Dalam pasar valuta asing, analisis teknikal ini lebih banyak digunakan para praktis dibandingkan menggunakan analisis fundamental.
Beberapa studi internal mengidentifikasikan bahwa aturan perdagangan teknikal ini dapat menghasilkan imbal hasil yang konsisten pada periode hingga tahun 1987. Kebanyakan penelitian akademis menitik beratkan pada sifat alamiah dari posisi anomali dari pasar mata uang. Terdapat frekuensi bahwa anomali ini terjadi sebagai akibat dari adanya investasi bank sentral. Namun ada penjelasan secara umum, analisis teknikal atau analisis berupa untuk mengenali faktor harga dan tren dalam pasar keuangan yang berupa untuk mengoptimalisasi platform tersebut. Dalam penggunaan sebagai metode atau teknik, maka mereka menggunakan studi atas grafik harga pada analisis berupa menentukan prototipe platform seperti misalnya patron yang membalikkan sudah amat dikenal dengan istilah Inggris head and shoulders. Patron berbentuk seperti kepala dan bahu, serta mempelajari pula berbagai patron seperti harga, volume, dan pergerakan rata-rata dari harga. Beberapa analisis teknikal juga menggunakan indikator psikologis dan investor sentimen pasar. Segitu yang bisa saya jelaskan tentang analisis saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Selanjutnya kita masuk ke membeli saham dan menjual saham melalui HP yaitu Stockbit dan RTI, melalui laptop yaitu Stockbit. Selanjutnya kita akan membeli saham di Stockbit. Yaitu sebesar 5% dari 100 juta, yaitu 5 juta. Kita ketik order. Order book. Portofolio. Nah, di order kita sudah ada dari PT Telkom. Sekarang kita akan menjualnya. Sell. Order slotnya sebanyak 10, price-nya yaitu 3.460. Price amount sebesar 3.451.350 rupiah. Sekarang kita place order. Sekarang kita sudah menjual saham Telkom dan kita memperoleh keuntungan yaitu sebesar 12.760 rupiah. Selanjutnya kita ke RTI bisnis. Selanjutnya kita masuk ke RTI bisnis ya. Sebelumnya saya sudah memasukkan username saya, password, dan PIN. Kita langsung login saja ya. Nah,
Di sini sudah ada di menu order book, buy, sell, order list, trace list, ada di portofolio. Jadi order book ya, kita coba membeli saham yaitu PT Telkom. Itu sebesar 3.490 ya. Sebanyak 5 slot. Sekarang kita sudah beli PT Telkom. Kita lihat. Nah, yang ini ya. Nah, kita sudah membeli PT Telkom. Selanjutnya menjual saham kita yaitu dari PT Telkom sebesar 3.500 dengan kuantiti atau lotsnya sebanyak 5. Kita jual, sell. Ya, kita sudah menjual saham kita ya, yaitu PT Telkom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.